Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziko Zakal Arkani dari Prodi Akuntansi Bisnis Digital kelas 4C dengan NPM 2275-2093. Di sini saya akan mempresentasikan slide pada halaman 45 dan 46. Yang pertama itu akuntansi hibah pemerintah menurut PSAK 61. Jadi hibah pemerintah termasuk hibah non moneter pada nilai wajar. Tidak boleh diakui sampai terdapat keyakinan yang memadai bahwa yang pertama entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut dan hibah akan diterima. Kemudian, hibah pemerintah diakui dalam laba rugi dengan dasar yang sistematis selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah. Pertama itu pengenalannya buat teman-teman yang belum tahu hibah pemerintah atau buat siapapun, hibah pemerintah itu adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada entitas, baik dalam bentuk moneter maupun non-moneter. Jadi PSAK 61 ini ngapain sih dalam hibah pemerintah? Jadi PSAK 61 ini mengatur pengakuan dan pengungkapan hibah pemerintah dalam laporan keuangannya. Terus itu eh, mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut itu maksudnya dia mempunyai keyakinan yang memadai. Jadi si hibah pemerintah ini nggak boleh diakui sampai ada keyakinan bahwa si entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut. Kemudian hibah tersebut akan diterima. Yang kedua itu hibah pemerintah ini diakui dalam laba rugi. Maksudnya pengakuannya itu dalam laporan keuangan pemerintah diakui dengan dasar yang sistematis selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya yang terkait dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah. Jadi buat slide ini kesimpulannya itu mungkin pengakuan hibah pemerintah ini memerlukan pertimbangan ketat sesuai dengan PSAK 61. Jadi patokannya mungkin PSAK 61 dengan kondisi-kondisi yang termasuk A dan B ini. Kemudian si entitasnya harus memastikan bahwa eh, entitasnya akan memastikan bahwa hibah pemerintah ini memenuhi syarat dan akan diterima sebelum diakui dalam laporan keuangan. Selanjutnya itu pada slide 46 ini terdapat dua pendekatan umum untuk akuntansi atas hibah pemerintah. Yang pertama itu pendekatan modal. Pendekatan modal ini hibah diakui di luar laba rugi dan pendekatan penghasilan. Hibah diakui dalam laba rugi selama satu periode atau lebih. Jadi hibah pemerintah yang terkait dengan aset, termasuk hibah non moneter pada nilai wajar, disajikan dalam laporan posisi keuangan, baik disajikan sebagai penghasilan ditangguhkan atau hibah tersebut dicatat sebagai pengurang nilai tercatat aset. Di sini maksudnya itu adalah pendekatan modal ini artinya si hibah pemerintah ini tidak mempengaruhi hasil operasional perusahaan. Yang kedua itu hibah dicatat sebagai modal atau si ekuitas pemilik. Contohnya, jika perusahaan menerima hibah tanah dari pemerintah, nilai tanah tersebut akan ditambahkan ke modal. Selanjutnya itu pendekatan penghasilan. Maksudnya hibah diakui dalam laba selama satu periode atau lebih ini, eh, artinya eh, hibah tersebut mempengaruhi laporan laba rugi, sehingga hibah itu dicatat sebagai pendapatan. Kemudian itu contohnya jika perusahaan menerima hibah secara tunai, jumlah hibah akan dicatat sebagai pendapatan pada laporan laba rugi. Kemudian pemerintah yang terkait dengan aset termasuk hibah non moneter pada nilai wajar disajikan dalam laporan posisi keuangan, baik disajikan sebagai penghasilan ditangguhkan atau hibah tersebut dicatat sebagai pengurang nilai tercatat aset. Jadi maksudnya di sini hibah pemerintah yang terkait dengan aset itu termasuk dalam hibah non moneter pada nilai wajar disajikannya dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya itu hibah em, bisa atau dapat disajikan sebagai penghasilan ditangguhkan dalam kurung jika menggunakan pendekatan penghasilan atau dicatat sebagai pengurang nilai tercatat aset jika menggunakan pendekatan modal dalam kurung. Mungkin
Itu saja yang bisa saya sampaikan pada dua slide ini. Rencana saya mungkin akan ini lagi, Bu, penyajian pada etap sampai perbedaan PSAK dan etap. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk slide ke-49. Penyajian pada etap laporan laba rugi dan saldo laba digabung dapat disajikan sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Jika perubahan ekuitas hanya muncul karena yang pertama karena laba atau rugi, yang kedua pembayaran dividen, yang ketiga koreksi kesalahan periode lalu, yang keempat perubahan kebijakan akuntansi. Jadi maksudnya di sini laba atau rugi itu ketika terjadinya perubahan laba atau rugi pada periode yang sedang berjalan. Yang kedua itu pembayaran dividen. Ini maksudnya adalah ketika perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Yang ketiga itu koreksi kesalahan pada periode lalu. Maksudnya jika ada kesalahan dalam laporan keuangan periode sebelumnya yang perlu diperbaiki. Ya, jadi ketika terjadi kesalahan pada periode sebelumnya, kita perlu mengkoreksi atau memperbaiki. Yang keempat itu perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi ini jika si perusahaan mengubah kebijakan akuntansi yang mempengaruhi laporan keuangan perusahaan tersebut. Next, selanjutnya pada slide 50, laporan perubahan ekuitas. Etap menyajikan laba rugi tahun berjalan, terus pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, dan rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode dari komponen ekuitas. Maksudnya di sini itu laba rugi tahun berjalan itu maksudnya jadi si eh, laporan perubahan ekuitas etap ini dia pada laba rugi tahun berjalannya itu menampilkan laba atau rugi yang dihasilkan selama periode berjalan. Yang kedua itu pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas. Jadi informasi mengenai transaksi yang langsung atau mempengaruhi ekuitas tanpa melalui laporan laba rugi. Jadi langsung ke transaksi tanpa mempengaruhi ekuitas pada laporan laba rugi. Yang ketiga itu ada pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Jadi jika ada perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan, mungkin ini akan tercermin dalam laporan ini. Yang keempat itu rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode dari komponen ekuitas. Jadi poin keempat ini dia itu menunjukkan perubahan ekuitas selama periode tertentu. Selanjutnya pada halaman 52 ini perbedaan PSAK dan SAK etap. Yang pertama, PSAK di sini pos minimal. Maksudnya pos minimal ini PSAK itu memiliki persyaratan yang lebih ketat terkait pengungkapan informasi. Sedangkan si SAK etap ini pos minimalnya lebih sedikit karena si SAK etap ini memiliki persyaratan pengungkapan yang lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK. Kemudian pada PSAK ini pengungkapan distribusi, dividen, dan dividen per saham ini maksudnya dia itu si PSAK ini wajib diungkapkan secara rinci. Sedangkan sedangkan SAK etap ini tidak ada. Selanjutnya si PSAK ini tidak diperkenankan, maksud tidak diperkenankan ini si PSAK tidak memperbolehkan penggantian laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas ekuitas dan saldo laba. Jadi nggak tidak diperbolehkan menggantikan ekuitas dan saldo laba pada laporan laba ruginya. Sedangkan si SAK etap ini laporan perubahan ekuitas, saldo laba dapat menggantikan laba atau rugi dan laporan perubahan ekuitas. Jadi maksudnya jika sesuai, laporan perubahan ekuitas dan saldo laba dapat menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Mungkin itu saja sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang salah atau berbelit.
Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.